نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, bila jemaah salat maghrib ini berkat Allah, kita ngaji pada salat maghrib ini tafsir Jalalain masuk ke surah Al-Ma'un. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ma'un. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, tahukah engkau wahai Muhammad, alladzi orang, yukadzibu yang membohongkan atau mendustakan bid-dini agama, gak percaya kepada agama. Bil jazai maksudnya gak percaya dengan adanya balasan di akhirat, wal hisabi dan penghitungan amal. Ai hal araftahu, maksudnya apakah kamu tahu wahai Muhammad? Illam ta'rifhu, kalau kamu tidak tahu, fadzalika maka yang demikian itu orang yang membohongkan atau yang enggak percaya kepada agama, dalam hal ini tidak percaya kepada hal-hal gaib, kepada hisab, kepada penghitungan amal. Bitakdiri huwa ba'dal fa, alladzi yad'ul yatim adalah orang yang mengusir anak-anak yatim, mengusir anak yatim. Ayyadfa'uhu, yaitu maksudnya dia menolak anak yatim bi'unfin dengan keras, an haqqihi dari haknya anak yatim itu sendiri. Jadi ini surah ini memberi pelajaran kepada kita. Ini nanya kepada Nabi, pertanyaan kepada Nabi, kamu tahu wahai Muhammad siapa itu orang-orang kafir, orang-orang yang membohongkan agama? Nah, di antara yang dikabarkan dalam agama yang dibawa oleh para nabi para rasul itu ya tentang akhirat, tentang hal-hal yang tidak nampak. Yang pertama tentu mengajak kepada Allah, dan lagi pula Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak nampak. Ya kan? Tidak nampak. Tetapi logikanya itu dibangun. Logikanya itu dibangun. Tidak selalu sesuatu yang ada itu mesti nampak. Tetapi adanya alam semesta ini menunjukkan mesti adanya yang mewujudkan. Nah, itulah yang kita sembah. Jadi bukan kita ujuk-ujuk. Waktu itu istilahnya ketika zaman-zaman paganisme, mereka nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah pohon-pohon dan sebagainya. Maka mereka nyembah-nyembah yang sesuatu yang menurut mereka kayaknya luar biasa. Padahal itu patung mereka pahat sendiri, kan begitu. Tetapi mereka tidak memikirkan bahwa alam semesta ini karena berubah-ubah, dan setiap hal yang berubah itu mesti dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, kalau demikian, kalau sesuatu dulunya tidak ada, kita lihat ada bangunan ini. Kita tahu dulunya bangunan ini nggak ada. Terus setelah kita tinggal beberapa lama, kita balik, kok sudah ada bangunan? Kita nggak ngelihat siapa yang bangun, kita nggak ngelihat proses pembangunannya. Tetapi secara spontan kita langsung meyakini, oh ini ada yang bangun. Ini ada yang bangun. Walaupun kita nggak kenal siapa yang bangun, kita tidak melihat proses pembangunannya, tetapi karena kita tahu dulunya nggak ada bangunan ini, kemudian setelah itu sekarang kok ada bangunannya, pasti ada yang membangun. Nah, itu logika seperti itu yang dibangun di dalam agama Islam. Bahwa dalam agama Tuhan itu sebagai pencipta alam semesta, nah itu namanya Allah. Qul Allah awil ar-Rahman. Panggillah nama Allah atau Ar-Rahman. Nah, kemudian selepas itu di antara yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu juga hal-hal gaib. Bahwa nanti manusia ini selepas wafat akan dibangkitkan. Kemudian selepas bangkit
akan ada pembalasan amal. Kalau amalnya baik di dunia maka balasannya baik, amalnya buruk maka balasannya buruk. Hal itu kan gaib. Akhirat, surga, neraka kan gaib, nggak nampak oleh mata kita. Tetapi itu sudah bisa dinalar oleh otak kita bahwa keadilan yang sesungguhnya ya hanya Allah yang punya keadilan itu. Dan sekarang kita lihat bagaimana di dunia ini. Di dunia ini banyak pengadilan tetapi tidak ada keadilan ya begitu. Pengadilan banyak dibuat sarjana-sarjana hukum dan sebagainya, tetapi keadilan tidak ada. Maka nanti yang betul-betul adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di situ setiap orang setiap amalnya akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang amal kebaikan sedikit saja akan ada balasannya. Banyak juga ada balasannya. Begitu juga dengan amal keburukan. Jadi sifatnya orang kafir mereka nggak percaya itu. Nggak percaya itu. Begitu juga ketika Nabi SAW awal-awal dakwah, awal-awal mengajak kaumnya, di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah nanti akan ada hari kebangkitan. Waktu itu ketika Nabi menyampaikan tentang kebangkitan, maka banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya. Akhirnya mereka ada yang pulang, saking jengkelnya itu, pulang, ngambil cangkul, ngambil lingkis. Gali kubur. Ada beberapa yang makam-makam dikubur, digali dikubur. Nah, kemudian yang di dalam kubur itu sudah tulang belulang, akan dibawa ke pesama, digotong di hadapan Nabi, diserakin begitu. Maka dia tanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan idham, tulang-tulang ini padahal sudah hancur begini, siapa yang bisa menghidupkan? Mereka kan berpikirnya hanya, ini tulang-tulang nggak mungkin dihidupkan. Tapi mereka tidak berpikir bahwa dulunya mereka tidak ada. Gitu? Dulunya mereka nggak lahir ke dunia, lalu bagaimana mereka bisa lahir ke dunia? Kan gitu. Maka jawabannya qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Nabi Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang-tulang ini nanti adalah yang menghidupkan dia pertama kali. Sebagaimana Allah itu menciptakan kehidupan pertama kali dari bayi yang asalnya itu darah, kemudian jadi daging, kan nggak ada apa-apanya daging itu, kemudian dikasih roh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah menciptakan kehidupan dari benda yang mati, kemudian begitu juga nanti dari yang mati ini Allah juga akan menghidupkan lagi. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu ayam hidup mengeluarkan benda yang mati, telur yang mati keluar sesuatu yang hidup, ayam lagi. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya logika itu sangat mudah kan gitu. Maka jawabannya yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Nanti yang menghidupkan adalah yang menghidupkan pertama kali gitu. Kalau cuma tulang-tulang begini yang dari tidak ada sama sekali saja itu bisa dihidupkan, bisa dimunculkan, apalagi masih ada masih ada tulang-tulangnya kan begitu. Ya semua mudah bagi Allah SWT. Maka di sini Allah mengabarkan seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, di antara ciri orang-orang kafir yang mereka membohongkan agama, membohongkan akhirat adalah alladzi yad'ul yatim, dia menolak anak-anak yatim. Jadi ini satu teguran khususnya waktu ini kepada Abu Jahal, tapi umumnya kepada semua orang. Kana wasiyan ala yatimin, waktu itu Abu Jahal menjaga anak yatim. Faja'a uryanan yas'aluhu min mali nafsihi. Kemudian suatu ketika anak yatim itu datang dalam kondisi oryan, nggak punya pakaian. Kemudian minta jatah hartanya. Tetapi fadafa'ahu, tapi kemudian dia menolak. Dia ngusir. Ini dia makan harta anak yatim. Jadi dititipi anak yatim, tapi kemudian
ketika anak yatim itu minta hak hartanya, maka ditolak. Maka ini teguran untuk Abu Jahal, tapi juga khususnya kepada semuanya. Alladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tentu mereka itu hanya makan memasukkan ke dalam perut mereka itu api. Wala yahuddu, dan juga orang itu tidak menganjurkan, tidak mendorong nafsahu, dirinya sendiri, wala ghairahu, dan tidak juga orang lain. Tidak mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Ai it'amihi, maksudnya memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Fawailun, maka kecelakaan lil musallin, bagi orang-orang salat. Alladzina, yaitu siapa? Hum, mereka itu, ang salatihim, dari salat mereka, sahun, mereka lalai. Ghafilun, maksudnya mereka lalai. Yuakhirunaha, mereka mengakhirkan salat, an awqatiha, dari waktu-waktunya. Fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Maksudnya ini para mufassir menjelaskan musallin ini bisa jadi orang-orang kafir, karena khitab atau perintah Allah dalam Al-Quran itu tidak hanya kepada orang Islam saja, tapi kepada semuanya makhluk. Maka orang kafir pun juga masuk dalam perintah, sehingga walaupun orang kafir belum mengerjakan sholat, gitu, tetapi pada hakikatnya sholat itu kefarduan atas mereka juga, sehingga dikatakan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang wajib mengerjakan sholat, begitu maksudnya. Tapi kemudian alladzina hum an sholatihim sahun, kemudian mereka itu lalai dari sholatnya. Kemudian bisa juga dikatakan musallin, fawailun, kecelakaan lil musallin, bagi orang sholat. Ini bisa bermakna orang iman, orang yang sudah beriman itu, yang sudah sholat itu. Tetapi an sholatihim sahun, an itu artinya dari, mereka lalai dari sholatnya. Diperhatikan ya, ada bahasa Arab itu fi, kalau fi itu di dalam, mereka lalai di dalam sholatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang mencelakakan, gitu. Ini adalah orang yang lalai dari sholatnya, maksudnya dia mengakhirkan. Di sini dijelaskan ghafilun yuakhiruna an awqatiha, mereka mengakhirkan sholat itu dari waktu-waktunya. Maghrib tidak segera sholat, di akhir-akhir, nanti aja, nanti sampai isya nanti tidur sampai subuh, dan seterusnya begitu. Sehingga mereka lalai dari sholat, bukan lalai di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholat itu, nggak ada yang lepas nih dari ancaman Allah ini, nggak ada yang lepas, karena siapapun mesti pernah lalai dalam sholat itu, kan gitu. Kita sholat tiba-tiba mikirin yang lain, tidak fokus kepada sholatnya itu, kan begitu. Kalau sholat alladzina hum fi sholatihim, itu nggak ada yang lepas. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala yang dicela adalah an sholatihim, dari sholatnya mereka lalai. Jadi bukan di dalam sholat, karena bahkan Nabi pun juga pernah lupa, kan begitu. Nabi pernah lupa. Maksudnya lupa itu maksudnya memang dibuat lupa, kan begitu. Suatu ketika Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Maka karena sahabat-sahabat tuh makmum, dan yang imam itu adalah Nabi, mereka nggak berani komentar, karena Nabi kan yang punya syariat tuh. Nabi yang punya, kita ngikut aja sudah. Kemudian setelah Nabi selesai beres dari sholatnya, ada yang tanya akhirnya, ya Rasulullah, ini sekarang sholatnya memang dikorting, memang dipotong jadi 2 rakaat, atau engkau lupa? Maka Nabi tanya, loh, memang tadi saya sholat berapa rakaat? Engkau 2 rakaat tadi sholatnya Rasul. Maka Nabi tanya, yakinkan kepada yang lain, coba benar nggak tadi apa kata dia? Iya benar, engkau sholatnya 2 rakaat. Akhirnya Nabi
sholat lagi nambah dua rakaat. Lah Nabi saja ada lupanya. Kan tentu Nabi tidak termasuk dicela kan di dalam ayat ini. Jadi yang dicela adalah an sholatihim, yang lalai dari sholat. Jadi nggak sholat sama sekali, atau dia tidak sholat dalam beberapa waktu sholat. Jadi beda antara an sholatihim sahun, bukan fi sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un, dan mereka itu adalah riya fi sholati, baik di dalam sholat wa ghairiha, dan selain sholat. Riya itu adalah memperlihatkan amalnya kepada manusia. Orang yang memperlihatkan amalnya kepada manusia, maka itu namanya syirkun asghar. Syirkun asghar. Syirik itu artinya syirik itu dari kata syaraka atau serikat. Itu namanya serikat, itu berarti menggabungkan selain Allah, kan gitu. Jadi Allah SWT hanya sendiri, kemudian kita buat satu serikat, yaitu serikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya kepada Allah, tetapi juga ada niat yang lain. Jadi kita membuat serikat, syarik, sekutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya syirkun asghar, bukan syirkun akbar yang mengeluarkan orang dari Islam, itu bukan. Yang syirik yang akbar itu meyakini bahwa selain Allah itu memiliki kemampuan, kekuasaan seperti Allah. Nah, itu namanya syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah. Tetapi kalau orang riya dalam amalnya, maka ini dia mengharapkan mungkin ya perhatian dari manusia atau pujian dari manusia dan seterusnya, maka ini namanya syirkun asghar. Orang yang beramal, meninggalkan amal karena orang lain, itu namanya riya. Orang yang beramal karena orang lain, untuk orang lain, itu namanya syirik. Lalu bagaimana yang benar, bagaimana? Tetap beramal, tapi kemudian hatinya diikhlaskan. Ada orang, saya tidak maulah amal, saya takut nanti riya. Dia meninggalkan amal karena orang lain, maka itu namanya riya. Gitu? Ada orang yang mau beramal supaya diperhatikan orang lain. Nah, itu namanya syirik. Yang ikhlas bagaimana? Dia amal dan hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita usaha bagaimana tetap amal terus, bukan berarti saya takut riya, akhirnya tidak amal sama sekali. Justru itu riya namanya. Tetapi tetap beramal dan berusaha, hatinya diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Wa ghairiha, dan selain sholat, semuanya dalam semua amal. Selain sholat juga begitu. Untuk sedekah, zakat. Kemudian ini penting diperhatikan bahwa kalau amal itu amal fardu, bagusnya itu diperlihatkan. Bagusnya diperlihatkan. Sebaliknya kalau amal sunnah, bagusnya itu disembunyikan. Kita kadang kebalik, amal sunnah diperlihatkan, ditampakkan. Tapi amal wajib, saya takut riya. Nah, kebalik. Justru kalau amal wajib, misal zakat, itu sebuah kewajiban. Maka penting justru diumumkan, ditempel di papan, ditulis fulan bin fulan sudah membayar zakatnya sekian-sekian. Sehingga yang pertama dia menghilangkan prasangka orang bahwa dia belum mengerjakan kefarduan. Gitu. Terus yang kedua, supaya menggalakkan orang lain untuk mengerjakan kefarduan juga. Sebagaimana sholat, misalkan sholat ini kan wajib fardu, bagusnya ditampakkan, datang sholat jamaah biar ramai orang ngelihat, saya ke masjid mengerjakan sholat 5 waktu, supaya menghilangkan prasangka orang, ini orang kok nggak pernah kelihatan sholat, kan gitu. Akhirnya orang berprasangka yang tidak kan gitu. Tetapi ketika kita nampakkan, maka prasangka itu hilang. Kemudian yang kedua, sekaligus menggalakkan orang yang belum amal untuk ikut amal juga. Itu kalau amal fardu. Kalau amal sunnah,
bagusnya itu disembunyikan. Bagusnya itu disembunyikan. Ada beberapa kondisi memang walaupun amal sunnah juga baik untuk ditampakkan. Contoh kalau misalkan memang dia orang yang disegani, orang yang dipandang tokoh di masyarakat, maka amal sunnah pun bagus jadi ditampakkan karena supaya menjadi motivasi untuk yang lain juga ikut amal sunnah. Gitu. Jadi riya itu urusannya hati, urusannya hati. Jadi bukan berarti karena takut riya terus kita tidak amal, bukan. Justru itulah namanya syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Kemudian beramal karena manusia itu namanya syirik. Lalu ikhlas bagaimana? Tetap beramal dan hatinya hanya kepada Allah. Wa yamna'una al-ma'un, wa yamna'una, dan mereka menolak, mereka menahan al-ma'un, barang-barang yang berguna. Barang-barang berguna maksudnya barang-barang yang remeh lah, tidak sebuah harta yang besar tapi berguna. Kal ibrati, seperti jarum, wal fa'si, dan kapak, wal kidri, dan periuk, wal qas'ati, dan mangkok ataupun nampan. Jadi maksudnya ini celaan bagi orang-orang yang istilahnya ya kasarannya pelit lah. Pelit, dimintain hal-hal yang remeh tapi berguna. Jarum itu kan berguna bagi orang yang membutuhkan. Kemudian periuk itu berguna. Apapun itu sebenarnya. Di sini dikasih contoh kapak dan seterusnya. Itu orang-orang yang seperti ini juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang-orang yang minta tolong kepada kita hal-hal yang remeh lah secara umum tetapi itu bermanfaat, maka mesti kita tunaikan. Kita keluarkan. Wallahu a'lam. Ini adalah beberapa gambaran orang-orang yang ditegur bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di sini disebutkan ciri-ciri dari orang-orang yang membohongkan hari hisab dan hari penghitungan amal. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian tafsir dari surah Al-Ma'un yang ada dalam tafsir Jalalain. Oke, saya kira cukup satu surah saja. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.